Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Sari Widya, di mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar masalah produk hortikultura. Nah, kebetulan di sebelah saya ini ada tanaman krisan yang merupakan salah satu jenis tanaman hias ya. Nah, tahu nggak kalau tanaman hias ini salah satu produk hortikultura? Coba kita lihat dulu. Cantik nggak? Cantik ya. Kebetulan saya suka dengan jenis tanaman ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar masalah komponen bahan pangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba membahas kelanjutan dari bahan pangan apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini di mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri. Sudah siap ya? Oke, sebelum kita mulai dengan materi yang pertama ya, kita akan lihat dulu apa saja sih capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, setelah kalian mengikuti pertemuan kita pada kali ini, kalian diharapkan mampu mengetahui jenis produk atau hasil dari tanaman hortikultura. Jadi tanaman hortikultura itu apa saja gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu mengetahui kandungan nutrisi dari produk-produk hortikultura, terutama komoditas sayuran ya. Dan yang terakhir, kalian juga mampu membuat pohon industri produk sayuran. Apa sih pohon industri itu? Nanti kalian pasti akan mengetahuinya. Oke, kalau sudah paham apa saja kemampuan yang harus kalian capai pada pertemuan kita kali ini, mari kita mulai untuk materi yang pertama. Oke, kita mulai dulu ya dari komoditas utama hortikultura. Nah, mungkin sejauh ini kalian mengenal tanaman hortikultura itu hanya tanaman buah maupun tanaman sayuran saja ya. Nah, ternyata tidak. Yang masuk dalam golongan hortikultura itu ada 3 ya. Ada jenis buah, sayur, dan juga tanaman hias. Oke, sudah tahu ya. Jadi tidak hanya buah atau sayur saja, tetapi ada tanaman hias. Nah, ketiga ini merupakan komoditas utama hortikultura. Nah, walaupun ada 3 komoditas utama hortikultura ya, tapi yang akan kita pelajari pada tema karakteristik produk hortikultura ini, kita hanya akan mempelajari 2 jenis saja, yaitu buah dan sayur ya, karena 2 jenis atau komoditas tersebut itu merupakan komoditas unggulan yang tentunya pengembangannya itu sangat banyak sekali ya, terutama untuk diolah menjadi bahan pangan. Oke. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan memulainya dengan membahas masalah sayuran terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari penggolongan sayur ya. Nah, sayuran itu banyak sekali jenisnya. Nah, berdasarkan bagian tanamannya, sayuran itu dapat digolongkan menjadi sayuran daun, sayuran batang, sayuran biji, sayuran buah, dan sayuran umbi. Hayo, selama ini kalian taunya apa? Apakah cuma kangkung, bayam, atau yang lainnya? Nah, ternyata macam-macam ya. Nah, di sini juga terlihat ada beberapa contoh jenis sayuran ya. Di sini ada jenis sayuran daun, kemudian ini ada sayuran yang diambil batangnya ya, sayuran batang. Ada sayuran akar, ada sayuran bunga, ada sayuran buah, dan juga sayuran biji, serta ada umbi. Nah, mungkin kalian sempat bingung ya, tomat itu buah apa sayur? Nah, ternyata tomat itu masuk dalam sayuran buah gitu. Sayuran yang diambil buahnya. Seperti yang ada di slide itu ada sayuran labu ya. Kalau dari jenis bunga, paling gampang yaitu ada bunga kol. Ya, betul sekali ya. Jadi jenis sayuran itu banyak sekali. Nah, kalian sudah tahu kan? Ternyata ada 5 penggolongan sayuran berdasarkan bagian tanamannya. Jadi nggak boleh keliru lagi ya.
Oke, bicara masalah kandungan nutrisi pada sayuran ya. Selama ini orang-orang mengenal sayuran itu kayak akan vitamin ya. Misalnya seperti wortel ya. Wortel dikenal sebagai salah satu sumber vitamin A. Nah, ternyata nutrisi pada sayuran tidak hanya vitamin saja, tetapi cukup lengkap ya. Ada air, ada karbohidrat, ada protein, lemak, asam organik. Tentunya juga pasti ada vitamin dan mineral. Oke. Nah, kalau kita lihat satu persatu ya, kita lihat di mana air ini menempati proporsi yang cukup besar. 70-90% bobot segarnya dari sayuran merupakan air ya. Jadi kandungan air ini sangat besar. Sementara untuk karbohidrat, tidak semua jenis sayuran itu mengandung karbohidrat yang tinggi, tetapi untuk jenis wortel dan lobak ini lumayan ya, kandungan karbohidratnya itu 8-18%. Sementara untuk protein kebanyakan sayuran hanya sekitar 2%. Nah, ada yang cukup tinggi yaitu 5,7-6,9% itu terdapat pada daun singkong. Sementara untuk lemak ini pada sayuran biasanya kurang dari 1%. Nah, lemak pada sayuran biasanya merupakan lemak yang tidak jenuh ya, jadi cukup aman untuk dikonsumsi. Juga ada asam-asam organik ya. Di sini dicontohkan ada asam sitrat dan asam malat, itu terdapat pada lada, kubis, bawang, wortel, dan asparagus. Kemudian vitaminnya tadi saya contohkan, wortel sebagai sumber vitamin A, dan kemudian terakhir ada mineral, contohnya kalsium oksalat pada bayam. Nah, kandungan yang cukup komplit ini, cukup lengkap pada sayuran, tentunya akan sangat bermanfaat bagi tubuh ketika bisa diolah dengan baik. Oke. Tentunya tiap sayuran juga punya kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Mari kita lihat. Oke, kita masih bicara masalah kandungan nutrisi yang ada pada sayur-sayuran. Nah, ini merupakan tabel ya yang menuliskan beberapa jenis sayuran dengan komponen utama penyusun sayuran tersebut ya. Ada air, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, kalau kita lihat ya, air di sini memang betul ya merupakan komponen utama dari sayuran ini ya. Persentasenya cukup besar ya, dari 63 sampai dengan 93% ya. Nah, jadi memang menempati prosentase yang terbesar dibandingkan dengan komponen bahan lainnya. Oke. Nah, kemudian ada protein. Nah, protein ini juga cukup variatif ya. Ada yang rendah, ini hanya 1% misalnya pada cabai merah segar, dan juga ada yang cukup tinggi ya. Ini sampai dengan 9%, yaitu didapatkan dari toge kacang kedelai. Ya, kita tahu ya, kacang itu merupakan salah satu jenis sayuran yang diambil bijinya. Oke. Nah, karena toge ini merupakan salah satu bentuk diversifikasi dari kacang ya. Jadi kacang kedelai tidak hanya diolah langsung, tapi juga maksudnya dikonsumsi mungkin dalam bentuk kacang kedelai itu sendiri, tapi juga bisa dikembangkan atau dibuat menjadi toge ya. Nah, kemudian ada lemak ya. Untuk lemak memang cukup rendah ya persentasenya, jadi kisarannya 0 sampai dengan 2%. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat ini cukup variatif ya. Ada yang sangat rendah, hanya 0,5% misalnya pada bayam, dan juga ada yang tinggi sekali di 30,3% pada jagung muda. Terus kita lihat kentang ya. Kentang di sini karbohidratnya 19,1%, jadi cukup tinggi ya. Makanya kentang ini merupakan salah satu sumber karbohidrat, sayuran sumber karbohidrat. Nah, ini menjadi salah satu alternatif pengganti beras ya, pengganti nasi bagi orang-orang yang melakukan diet. Oke, barangkali seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke komponen lainnya. Nah, untuk komponen lain dari sayuran ini kita bisa lihat adanya kandungan vitamin dan
mineral. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat ya beberapa jenis sayuran ini mempunyai kandungan mineral seperti ada kalsium, kemudian ada besi, dan juga ada vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C ini kandungannya sangat variatif ya. Jadi memang betul sekali bahwa setiap jenis sayuran mempunyai komposisi yang berbeda. Terutama yang saya maksud di sini adalah komposisi gizinya ya, atau nutrisinya. Oke. Masing-masing sayuran punya keunggulan ya. Dia misalnya kaya akan vitamin A, kaya akan vitamin C, dan seterusnya. Oke, tadi kita sudah melihat beberapa komponen nutrisi dari jenis sayur-sayurannya, baik komponen utamanya yang berupa air, karbohidrat, protein, lemak, dan juga komponen lain berupa mineral dan vitamin. Nah, tadi juga saya sampaikan ternyata tiap jenis sayuran itu komponen penyusunnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat jenis sayuran-sayuran itu mempunyai komposisi yang berbeda? Kita lihat ternyata ada faktor yang menyebabkan sayuran itu mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda. Ada apa saja? Yang pertama ada varietas. Ya, tentu saja setiap jenis tanaman, setiap varietas pasti punya sifat genetik yang berbeda, yaitu menyebabkan kandungan nutrisinya pasti berbeda. Yang kedua, kondisi iklim. Ya, kondisi iklim di setiap daerah tidaklah sama ya. Misalnya untuk daerah tropis pasti akan berbeda dengan subtropis, sehingga tanaman pun akan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam berproduksi ya, yang nantinya pasti nutrisinya juga akan berbeda. Kemudian cara pemeliharaan atau budidaya, tentu saja budidaya yang dilakukan oleh petani ya, apakah itu masih konvensional apa sudah teknologi ya, sudah ada sentuhan teknologi, pasti akan menyebabkan perbedaan kandungan nutrisi yang ada pada sayuran yang dihasilkan ya, itu sudah pasti. Kemudian ada juga yang namanya dengan cara pemanenan. Nah, ternyata tindakan pemanenan ini akan berpengaruh terhadap kandungan nutrisi dari sayuran itu sendiri. Nah, biasanya pada proses pemanenan ini akan ada sedikit kerusakan ya, yang berupa kerusakan mekanis, misalnya karena tergores oleh alat atau sebagainya, yang itu menyebabkan kerusakan fisik tentunya. Nah, selain itu juga tingkat kematangan ya. Jadi tingkat kematangan ini merupakan umur gitu. Jadi si sayuran itu sudah bisa dipanen atau belum sih gitu. Tentunya akan sangat mempengaruhi kandungan nutrisi yang didapatkan oleh sayuran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kondisi penyimpanan. Ya, betul sekali ya. Jadi kondisi penyimpanan yang berbeda akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada pada tanaman sayuran ini ya. Ketika dia disimpan pada suhu kamar atau suhu rendah, misalnya di refrigerator ya, pasti nutrisinya akan berbeda. Dan tiap jenis tanaman mempunyai bukan syarat ya, tetapi semacam kecocokan di mana dia lebih tepat untuk disimpan supaya mampu mempertahankan kandungan nutrisinya sampai dia diolah dan dikonsumsi. Oke, jadi ada 6 faktor ya yang menyebabkan setiap jenis sayuran mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda. Oke, terkait dengan salah satu faktor penentu kandungan nutrisi pada sayuran yang berupa tingkat kematangan sayur ya, ini pasti akan berkaitan dengan umur panen sayuran ya. Jadi tiap jenis sayuran mempunyai umur panen yang berbeda dari pertama sayuran tersebut ditanam. Di sini disebutkan ada beberapa jenis sayuran dengan umur panennya ya. Misalnya untuk tanaman cabai ini bisa dipanen sejak 2 sampai 3 bulan hari setelah tanam. Kemudian untuk sawi misalnya 2 bulan atau bahkan kurang dari 2 bulan sudah bisa dipanen dan seterusnya. Jadi jelas sekali ya, penentuan umur panen atau waktu panen yang tepat ini akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada pada sayuran tersebut. Oke, baiklah, selain dari umur panen ya yang menentukan atau mempengaruhi
komponen penyusun gizi yang ada pada sayuran ya, kandungan gizinya. Ternyata penyimpanan sayuran juga akan mempengaruhi dari kualitas si sayuran itu sendiri ya, tentunya terkait dengan kandungan nutrisinya. Nah, sayuran ini dapat disimpan ke dalam atau menjadi 3 ya, kita golongkan menjadi 3, yaitu penyimpanan suhu kamar, penyimpanan suhu rendah, dan juga penyimpanan dengan perendaman pangkal batangnya. Nah, tiap jenis penyimpanan itu mempunyai karakter yang berbeda ya. Yang pertama kita lihat untuk penyimpanan suhu kamar. Nah, yang biasa disimpan di suhu kamar ini biasanya jenis umbi-umbian ya, seperti kentang, bawang, dan sebagainya. Nah, tempat penyimpanan itu harus kering ya, dan juga tidak terkena matahari secara langsung, karena takutnya nanti kalau terkena sinar matahari secara langsung itu akan mempengaruhi proses fisiologis yang berlangsung pada produk hortikultura tersebut ya, takut bisa mungkin terjadi respirasi lagi dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, penyimpanan suhu kamar ini harus pada tempat yang mempunyai sirkulasi udara yang baik. Oke, tidak terlalu lembab tentunya ya. Nah, kemudian kita lihat untuk penyimpanan pada suhu rendah biasanya terdapat pada suhu 5-8 derajat Celcius. Tentunya ini di refrigerator ya, atau kulkas. Nah, penyimpanan pada suhu rendah ini suhunya harus relatif stabil ya, jadi tidak naik turun. Nah, kebersihannya juga harus diperhatikan. Kemudian tiap jenis sayur itu alangkah lebih baiknya dikemas dengan benar ya, jadi tidak dicampur begitu saja, tapi misalnya dimasukkan ke dalam plastik gitu ya, dari tiap-tiap jenis sayur itu gitu. Nah, jenis sayuran yang disimpan pada suhu rendah ini juga harus disusun dengan benar ya. Misalnya untuk sayuran yang membutuhkan suhu yang lebih dingin ya, itu bisa disimpan di bagian dalam ya, supaya terkena pendinginan yang lebih gitu. Nah, yang terakhir ini ada penyimpanan dengan perendaman pangkal batang ya. Biasanya jenis sayuran yang disimpan dengan cara direndam pangkal batangnya ini adalah jenis sayuran yang dijual dengan batangnya ya. Misalnya ada kangkung, bayam kayak gitu. Nah, wadahnya juga harus bersih serta air yang digunakan tidak terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak takutnya nanti malah sayuran itu menjadi busuk ya. Nah, ketiga jenis penyimpanan sayuran ini pasti akan mempengaruhi kualitas terutama kandungan gizi yang masih ada di sayuran tersebut. Oke, paham ya? Jadi tiap jenis sayuran tidak boleh disimpan di tempat yang sama, tergantung jenis sayurannya apa. Oke, baiklah, bicara masalah pengembangan produk ya, yang kita bicarakan terutama untuk produk sayuran ya. Tentunya sayuran ini bisa kita konsumsi langsung ya, atau diolah sederhana, dan juga sayuran juga bisa kita kembangkan menjadi produk olahan yang punya nilai ekonomis yang lebih tinggi, dan juga bisa kita olah ke dalam bentuk olahan lain supaya lebih awet ya, misalnya seperti itu. Nah, kegiatan atau usaha untuk membuat suatu pengembangan produk dari suatu jenis komoditas itu bisa kita masukkan sebagai salah satu pohon industri ya. Nah, karena kita sekarang sedang bicara pohon industri sayur-sayuran, kita lihat dulu ya contoh dari pohon industri sayur-sayuran. Jadi sebelumnya saya sampaikan lagi, pohon industri ini merupakan gambaran diversifikasi atau pengembangan dari suatu jenis komoditas beserta turunannya secara skematis. Nah, ini kita lihat ya, untuk pohon industri sayur-sayuran ini ternyata bisa kita turunkan sebagai, misalnya pertama sayuran ini dalam bentuk kaleng, sayuran dalam botol, ada asinan sayuran, ada pasta, ada sayuran kering, dan seterusnya ya. Artinya tiap jenis sayuran ini mempunyai potensi yang beraneka ragam untuk dikembangkan menjadi produk olahan yang mempunyai nilai yang lebih baik, itu dari nilai ekonominya maupun dari segi keawetannya, maupun juga dari mutunya ya, dari kandungan gizinya, supaya lebih
jaga. Baik, ini ada contoh pohon industri untuk tanaman bawang. Lah, tanaman bawang ini selain sebagian diambil untuk dijadikan bibit kembali ya, tanaman bawang ini juga bisa langsung untuk konsumsi. Nah, terkait dengan konsumsi ini tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika dia masih dalam keadaan segar ya, baik itu diikat ataupun maupun dalam bentuk protolan. Nah, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama oleh teknik pemanennya atau cara panennya, kemudian ada kegiatan sortasi atau grading, jadi pemilahan ya, yang bagus dan yang kurang bagus, kemudian ada pelayuan, ada pengeringan, ada pengemasan, pengangkutan, dan juga ada penyimpanan. Nah, kalau kita lihat dari segi olahannya ya, jadi tanaman bawang ini ya, yang jelas umbi bawang ini bisa diolah menjadi berbagai jenis produk olahan ya. Di sini ada contohnya, misalnya untuk bawang goreng, untuk dibuat menjadi bubuk bawang goreng, kemudian ada tepung bawang goreng dan sebagainya. Ini adalah contoh dari pohon industri tanaman bawang. Sudah ada gambaran ya yang dimaksud dengan pohon industri itu. Jadi harapannya nanti kalian juga mampu membuat pohon industri dari jenis sayuran yang berbeda. Oke, sekali lagi, pohon industri merupakan gambaran diversifikasi dari suatu jenis komoditas dan turunannya yang digambarkan secara skematis. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa, demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kita sudah belajar masalah jenis komoditas hortikultura, kemudian kita sudah tahu komponen-komponen penyusun untuk jenis sayur, kemudian kita juga sudah tahu ya ada suatu pengembangan produk dari sayur yang kita sebut sebagai pohon industri sayur. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan bagian dari produk hortikultura yang satunya, yaitu untuk jenis buah-buahan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan betul. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, bisa disampaikan ya, nanti kita diskusikan bersama. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.